Iya. Pakaian kantor. Pakai batik, seragam deh. Kita beli ke Tanah Abang, patungan. Kalau nggak salah 200-an, 200 dapat 3. 2 batik, 1 baju koko. Oh. Tanah Abang. Pak Ustadz, udah live yuk, kita mulai. Silahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sudah lumayan ada 10 orang ya, nggak apa-apa ya, kita mulai aja supaya waktunya kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Baiklah, kemarin kan kita sudah sampai kita bahas kitab Bulughul Maram di bab wudu. Ya, Ustaz. Ya, wudu. Ya. Mudah-mudahan yang kemarin lupa pertanyaannya sekarang sudah ingat ya, Pak Ahmad. Mudah-mudahan ya, insya Allah nanti di sesi tanya jawab silahkan ditanyakan. Ya, baik, kita mulai saja dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, silakan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa amma ba'd. Bapak Ibu, kita sekarang pengajian ini karena hadis kan banyak ya. Jadi saya mencoba untuk sehemat mungkin memanfaatkan waktu yang ada. Ya, jadi nanti yang tidak hadis-hadis yang sudah lewat mau ditanyakan nanti bisa ada saatnya, dan ini saya langsung tidak review ulang ya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa an Abdullah bin Zaid, dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, annahu ra'a an-nabiyya, bahwa ia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'khudhu, ia mengambil li udhunaihi, untuk 2 telinganya, ma'an, air, ghairal ma'il ladzi akhadahu li ra'sihi, bukan air yang ia ambil untuk kepalanya. Jadi untuk telinga itu air tersendiri ya. Jadi bagaimana tuh? Yang di hadis kemarin kan, jadi begitu usap kepala langsung ke telinga, gitu kan? Jadi gini ya, untuk usap kepala itu pertama dari belakang ke depan, terus dikebelakangin lagi. Itu yang pertama. Ya. Terus yang kedua dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Nah, yang ketiga dari depan ke belakang sekali saja. Oke ya. Nah, terus hadis itu menyebutkan bahwa begitu usap kepala langsung ke telinga. Oke ya. Itu sudah kita lewati. Jadi ada 4 model. Nah, sekarang ada ditambah lagi bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata setelah kepala selesai ambil air lagi. Jadi bukan kepala langsung telinga dengan satu air yang sama, enggak. Jadi kepala selesai, ambil air lagi baru untuk telinga, gitu ya. Ya, telunjuknya ditaruh di dalam telinga begini, diputar. Nah, sementara ibu jari ini di punggung telinga, diputar begitu. Begitu ya, jadi bersih luar dalam. Gitu ya. Wa huwa 'inda Muslimin, dan hadis ini dalam Sahih Muslim min hadzal wajhi, dengan dari jalur ini bilafaz, dengan lafaz wa masaha bi ra'sihi. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kepalanya bima'in ghairi fadli yadaihi, dengan air yang bukan lebihan tangannya, 2 tangannya. Jadi untuk kepala
Itu tangan kan sudah selesai begitu ya, sudah selesai baru ambil untuk kepala gitu. Nah, jadi untuk tangan pakai air tersendiri, untuk kepala air tersendiri, untuk telinga juga air tersendiri. Begitu ya. Wa huwal mahfuz, dan ini yang mahfuz ya, maksudnya mahfuz ini yang benar. Jadi dalam Sahih Ibnu Hibban, wa masaha ra'sahu bima'in ghairi fadli. Nah, jadi ada nih ini redaksinya berbeda. Ini riwayat Baihaqi ya. Baik. Beberapa yang bisa kita ambil dari hadits ini adalah pertama, ada dua riwayat ya bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengusap kedua telinganya, beliau ambil air bukan air dari lebihan mengusap kepala. Ya. Terus yang kedua, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kepalanya bukan dengan air lebihan dari dua tangannya. Nah, riwayat inilah yang benar. Kenapa? Yang pertama adalah bahwa riwayat yang menyebutkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kepalanya bukan lebihan air, bukan air lebihan dua tangannya, menyatakan bahwa dengan demikian riwayat yang mengatakan bahwa untuk kedua telinga itu bukan lebihan dari kepalanya adalah riwayat yang aneh, syadzah. Syadzah itu aneh menurut istilahnya kaum hadis. Apa sih hadis yang syadz itu? Adalah hadis ma rawahu rawin mukhalifan liman huwa awsaqu minhu biwajhin min wujuhit tarjihat. Jadi yang disebut hadis syadz itu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang menyelisih atau berbeda dengan riwayatnya perawi yang lebih thiqah, lebih kuat dari dia, ya, dari berbagai sisinya. Nggak tahu nih, paham nggak nih Bapak Ibu? Jadi ada dua riwayat ya. Riwayat yang pertama, tadi kan saya bacakan dua hadis ya. Riwayat yang pertama menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kedua telinga itu, ya, bukan dengan air lebihan dari kepala. Jadi kepala dulu udah selesai, ambil air lagi, baru usap telinga. Ini hadis yang pertama. Riwayat Baihaqi. Nah, yang kedua ini dalam riwayat Muslim. Redaksinya tidak begitu. Redaksinya mengusap kepala bukan lebihan air dari membasuh dua tangan. Nah, itu yang disebut wahwal mahfuz. Maksudnya mahfuz ini yang benar. Nah, yang pertama itu salah. Jadi yang pertama itu salah. Salah di mana? Salah di redaksinya. Kok bisa demikian? Ya, itu dilihat dari tingkatan perawi. Perawi yang pertama itu thiqah, tapi perawi yang kedua itu lebih thiqah daripada perawi yang pertama. Lebih kuat. Tuh, maka riwayat yang bertentangan atau berbeda dengan riwayat yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih kuat, maka riwayat tersebut adalah syadz atau aneh.
Nggak tahu nih, paham apa nggak nih Ibu nih? Tadi redaksinya ya Pak Muhammad, Ibu Maryam, dan semuanya. Redaksinya ada dua. Pertama mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kedua telinga tidak dengan air lebihan mengusap kepala. Jadi mengusap kepala selesai, ambil air lagi untuk mengusap dua telinga. Ini satu hadis. Hadis yang kedua, tadi riwayat Baihaqi ya. Hadis yang kedua, redaksinya tidak begitu. Redaksinya adalah mengusap kepala. Bukan mengusap telinga. Mengusap kepala bukan dari air lebihan mencuci dua tangan. Nah, hadis yang kedua diriwayatkan oleh imam atau oleh perawi yang lebih kuat daripada perawi yang pertama. Maka hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih kuat, ya, maka hadis yang pertama itu disebutnya syadz, hadis yang aneh. Begitu ya? Oke, sekarang. Apakah karena hadis itu aneh, maka kita ambil usap kepala, lalu ambil air lagi untuk usap telinga, maka wudunya tidak sah? Bukan itu. Wudunya tetap sah. Tapi hanya masalahnya kita akan terkena pada ittiba Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih mantap. Maksudnya apa? Yang mantapnya itu adalah ambil air, terus usap kepala, langsung telinga. Itu mantap. Ya, hadisnya kuat. Nah, kalau misalnya pakai begini, ambil air untuk telinga, boleh, ya, tidak terlalu masalah. Nah, karena itu bagian yang sunnah saja. Ya. Nah, apalagi kalau menurut Imam Hanafi. Kenapa? Karena kalau menurut Imam Hanafi, wudu itu adalah ibadah yang ma'qulul makna. Apa maksudnya ma'qulul makna? Ibadah yang maknanya bisa difaham. Ya, tujuannya bisa difaham. Ya, misalnya telinga, ya supaya bersih. Karena pikirannya ma'qulul makna, pasti akan berpikir bersihan mana mengusap telinga dengan air yang lebihan dari kepala atau air yang terpisah. Pastikan jawabnya pakai air yang terpisah. Tapi bagaimanapun, karena dua-duanya hadis itu ada, maka dua-duanya sah. Gitu ya. Bukan masalah sah tidak sah. Sah. Ya, masalahnya itu kita mau ambil yang lebih kuat atau yang syadz, gitu ya. Pakai yang syadz boleh aja, ya. Baik. Oke, saya sudah jelaskan itu. Baik, sekarang kita di hadis 40. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, ia mengatakan, sami'tu Rasulullah. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda. Beliau bersabda, dengarkan sabdanya. Inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati, sesungguhnya umatku akan datang di hari kiamat ghurran muhajjalin. Baik, perhatikan. Di sini ada disebut ghurran,
jam'a ghar dzu ghurratin wal gharrau asluha lam'atu bayda fi jabhatil faras wa utilqat ala nuri wujuhi hadhihi al-ummati al-muhammadiyah wa ghurran halun min dhamiri ya'tun muhajjalin jam'u muhajjal bitashdid al-jim al-maftuha min at-tahjil wa huwa bayadun fi qawa'im al-faras kulliha. Baik, oke ya, perhatikan. Apa katanya? Ghurran itu, kalau kita, maaf. Misalnya ya. Ini kuda ya, terus di kepalanya itu ada putih di sini. Ini nama putih di tengah-tengah kepala itu. Nah, ini namanya ghurrah. Ya. Nah, yang muhajjalin itu di kakinya putih, di kaki depan putih, kaki belakang putih, itu namanya muhajjal. Ya. Istilah untuk apa itu? Itu untuk istilah wajah yang bersinar. Kaki dan tangan juga bersinar. Jadi apa? Jadi bagaimana nih kita terjemahkan? Inna ummati, sesungguhnya umatku yatuna akan datang yaumul qiyamati, di hari kiamat, ghurran muhajjalin, dalam keadaan putih bercahaya, wajah dan kaki tangannya. Wajahnya putih bercahaya, tangannya, ya, wajah, kepala, tangan, kaki. Jadi kalau ghurrah itu untuk bagian kepala ya, muka, kepala ini putih semua. Nah, muhajjalin itu untuk bagian tangan dan kaki, putih. Min atharil wudu, karena bekas wudu. Faman istata'a minkum, maka barang siapa dapat di antara kalian ayyutila ghurratahu, untuk memperpanjang ghurrahnya, memperpanjang bekas wudunya yang putih itu, yang bersinar itu, falyaf'al, maka hendaklah ia melaksanakan. Jadi kan rugi ya, misalnya kepala. Memang menurut Imam Syafi'i asal ada rambut yang terkena begitu, itu cukup. Menurut Imam Hanafi dengan satu telapak tangan begini cukup. Begitu ya. Tuh. Karena itu masuk dalam definisi kepala. Ya ini kepala, gitu kan? Ya ini juga kepala, masuk dalam definisi kepala. Jadi boleh. Tuh. Tapi karena sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengusap seluruh kepala, maka ambillah yang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk wudhu kita, dan itu akan ada menjadi bekas. Ya. Jadi akan membekas besok di akhirat. Semua anggota yang terkena wudhu itu menjadi putih berseri, bersinar. Nah, sekarang ya. Terus kemarin ada pertanyaan. Ya, habis cuci muka terus kepalanya, lehernya gitu. Boleh, ini masuk di makna ini. Siapa yang ingin memperpanjang bekas wudhunya, lakukanlah. Gitu ya. Tangan misalnya sampai siku, tapi dia basuh sampai lengan atas. Boleh. Dan itu akan membekas. Ya. Kaki biasa sampai mata kaki, tapi ini sampai dengkul. Boleh. Ya. Yang penting jangan terlihat aurat di depan umum. Ini maksudnya kalau di rumah ya. Kalau di umum ya sekira-kira itu satu hal yang wajar. Ya. Sampai setengah betis misalnya. Gitu ya. Muttafaqun alaih, hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wallahu Muslim. Lafaznya ada dalam Sahih Muslim. Gitu ya. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, satu-satu ya, jangan langsung banyak. Kalau ada pertanyaan. Ya, silakan. Silakan. Karena ini kan hadis-hadis hukum, jadi satu-satu biar ingat. Ya,
Silakan. Minum teh hangat. Pak Ahmad itu. Ya. Silakan, Pak Ahmad. Silakan, Pak Muhammad Saringin. Silakan. Tat, kalau nggak ada air, Tat, terus tapi ada tisu basah, Tat, gimana, Tat? Bisa nggak, Tat? Nggak boleh. Nggak boleh. Karena mencuci bukan mengusap. Kalau tisu kan berarti cuma mengusap. Oh gitu. Ini ada nih. Oh, oke. Ya. Botol kecil. Hah? Oh, Ini gitu. cukup. Ini untuk wudhu ini cukup. Pesawat. Ya, sorot, terus diusap gitu ya. Nah, kan ngusap juga, Tat. Gimana? Ya, ngusap juga kan. Airnya mengalir. Oh gitu, iya. Ya kan? Airnya mengalir dia. Ya, mengusap itu untuk beratakan saja. Oke. Ya. Terima kasih, Tat. Silakan. Kalau ada lagi? Baik. Nah, saya kira itu lebih baik daripada kita tayamum tapi ngayal. Ya. Orang nggak ada debu kok di pesawat. Nggak ada debu. Ya, kita pokok nggak ada debu kok. Nggak ada. Jangan ngayal. Ya. Ya tayamum dengan debu yang benar ya. Ya bukan debu kosmik. Ya, bukan debu mikroskopis, bukan, tapi debu yang sesungguhnya. Kalau dulu ya orang tua kita itu mau pergi kemana-mana, di sapu tangan itu sudah ada debu. Biasanya debu yang bersih dari menggali sumur itu ada apa namanya tanah yang bersih halus itu mereka taruh situ. Gitu ya. Baik. Jika tidak ada maka saya akan akan bacakan hadis berikutnya. Wa an Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha qalat ia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu menakjubkan dia atau apa ya bahasa kitanya lebih menyukai gitu ya at-tayammunu mendahulukan yang kanan fi tana'ulihi dalam memakai sendalnya wa tarajjulihi dalam menyisir rambutnya. Jadi kalau begitu kan berarti sisir rambutnya begini, satu ke kanan, satu ke kiri gitu. Ya, jadi kanan dulu disisir baru kiri. Tarajjul. Wa tuhurihi dan dalam bersuci. Ya, berwudu dengan tangan kanan dulu, ya bagian kanan dulu. Wa fi sya'nihi kullihi dan dalam urusannya semua. Muttafaqun alaih hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tapi jelas itu ya. Ya, jadi itu satu anjuran untuk seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mendahulukan yang kanan untuk segala urusannya, ya termasuk menyisir rambut, memakai sendal, memakai sepatu, kaos kaki, ya bersuci. Nah, maka dianjurkan kita untuk mengikuti apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Ya, dan bagi Rasul itu cukup menakjubkan kalau dimulai dari sebelah kanan, gitu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika dia mengatakan fi sya'nihi kullihi, itu namanya ta'mim ba'da takhsis. Jadi untuk segala urusannya itu selalu mendahulukan yang kanan. Tapi ini dikatakannya setelah merinci hal-hal yang baik, ya, hal-hal yang dipandang itu bagus. Berbeda dengan kalau masuk WC misalnya,
masuk kamar mandi. Itu tidak demikian. Ibnu Daqiq Al-Aid mengatakan huwa amun, ya, kata-kata itu sifatnya umum, makhsusun ditaksis bidukhulil khala, dengan semisal kalau mau masuk WC, ya, wal khuruj minal masjid, mau keluar dari masjid, mau masuk WC, tangan kaki kiri dulu, ya, mau keluar dari masjid kaki kiri dulu, wa nahwihima, dan ya semisal keduanya, gitu. Ya, kalau dalam orang yang belajar hukum itu ada namanya apa tuh, lex spesialis, lex generalis. Jadi kekuatan mana itu ya, pasti ya. Baik. Imam Nawawi mengatakan, ya, qaidatus syar'il mustamir. Kaidah syara' itu sifatnya terus-menerus. Kaidah syara' yang sifatnya terus-menerus itu istihbabul bada'ati bil yamin. Disunahkannya memulai dari sebelah kanan. Ya. Fi kulli ma kana min babit takrim wa tanzih. Untuk apa saja yang masuk dalam kategori kemuliaan dan kesucian. Nah, kalau hal itu sebaliknya, maka disunahkan untuk sebaliknya. Misalnya untuk kata babi takrim wa tanzih itu untuk urusan yang mulia, ya, wudu mulia, ya, kanan dulu. Tapi kalau misalnya yang bertabrakan dengan itu, disunahkannya yang mesti dari sebelah kiri. Masuk masjid disunahkan mendahulukan kaki kanan, tapi keluar masjid disunahkan mendahulukan kaki sebelah kiri. Begitu, ya. Nah, bahwa meletakkan yang sebelah kiri untuk hal-hal yang kotor itu lebih pantas dilihat dari sisi syariat secara syar'i, secara akli, gitu ya. Lebih pantas, lebih cocok. Masuk WC ya secara rasional, secara logika ya lebih cocoknya mulai dari sebelah kiri, ya, dari kaki kiri dulu. Itu karena terbimbing oleh syariat, ya. Baik, itu yang beberapa hal yang bisa ditarik dari hadis tadi. Hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tawaddatum, apabila kalian berwudu. Oke. Ada siapa saja nih, Pak Joy, ada nggak nih? Pak Joy nggak hadir, Ustaz. Pak Joy nggak hadir, ya. Soalnya saya mau kasih sastra nih. Sayang banget Pak Joy nggak hadir, ya. Baik. Ini nih, ya. Pak Yahya juga sudah nggak hadir karena beliau kan lagi ujian itu, ya. Disertasi, ya. Ujian S3-nya dia. Ya. Baik, ini ya. Sekarang semua kan pada belajar metode Granada, kan? Nih, ini kan ada tum, ya. Tum kan artinya kalian telah, gitu kan? Jadi ini kata kerja bentuk lampau ini, ya. Ini kata kerja bentuk lampau. Nah, kata kerja bentuk lampau ada Mbak Nana, kan?
Saya lihat nih. Ada Mbak Bu Nina, Mbak Nana, oke, Bu Nova, Bu Retno semua ya. Baik, perhatikan baik-baik. Kata kerja bentuk lampau, saya tulis ya. Kata kerja bentuk lampau apabila didahului idza, ini idza, maka bisa berarti akan. Jadi bukan artinya telah. Perhatikan baik-baik ini. Jadi gimana nih artinya? Idza tawaddatum bukan artinya apabila kalian sudah wudu, bukan. Apabila kalian hendak wudu. Jelas ya? Luar biasa nih bahasa Arab nih. Kalau nggak ngerti mah waduh. Kalau kalian sudah wudu, fabda'u bimayaminikum. Maka mulailah dengan sebelah kanan kalian. Orang sudah wudu, kalau sudah mulai sebelah kanan. Apanya yang dimulai dari sebelah kanan dan selesai wudunya? Ya, maka bisa difaham nih Pak Fari. Kata kerja bentuk lampau, kemasukan idza bisa artinya akan. Siap. Jadi gimana terjemahnya? Idza tawaddatum, apabila kalian hendak berwudu. Ya. Bisa juga artinya sedang. Kalau kemasukan idza tuh. Bisa juga artinya telah. Tiga. Jadi saya mesti tambahkan di sini. Bisa berarti akan, sedang, atau telah. Jadi gimana nih untuk membedakannya? Ya untuk membedakannya lihat redaksi. Tuh. Kalau telah tidak mungkin. Orang sudah selesai wudu suruh dimulai dari sebelah kanan. Apanya? Ya, apabila kalian hendak berwudu atau apabila kalian sedang berwudu, boleh. Fabda'u maka mulailah bimayaminikum dengan sebelah kanan kalian. Sebelah kanannya. Ya, kanan sebelah kanan dulu, baru sebelah kiri gitu. Ya. Tapi kalau telinga kelihatannya bareng ya, gitu. Ya, kaki sebelah kanan dulu, baru sebelah kiri. Akhrajahul arba'atu, hadisnya diriwayatkan oleh 4 imam. Washahahu Ibnu Khuzaimah dan disahkan oleh Ibnu Khuzaimah. Hilang suaranya. Nggak ada suara? Iya, Ustaz. Hilang suaranya? Muncul sekarang, Ustaz. Hadir suaranya, Ustaz. Oh, tadi nggak ada suaranya? Ada. Hening tadi. Ada, Ustaz, suaranya jelas. Baik, kalau tidak ada maka saya akan ulangi ya. Jadi hadis ini mengukuhkan untuk kita saat berwudu itu dimulai dari sebelah kanan. Ya, hadisnya sahih. Maka di sini ada disebut darajatul hadis, al hadis sahih, hadisnya sahih. Ibnu Daqiq Al-Id mengatakan huwa haqiqun bi an yusahhah. Memang hadis ini lebih berhak untuk disahihkan. Kenapa? Karena Imam Nawawi malah menghasankannya. Ada urusan apa sih hasan sahih? Kalau sahih itu dia topnya valid. Di bawahnya hasan, valid. Ya. Artinya hasan dan sahih itu bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Tapi kalau sudah di bawahnya dhaif, nggak bisa dijadikan sandaran hukum. Gitu ya. Oke. Poin pentingnya di sini apa tadi? Kata kerja bentuk lampau, kemasukan idza bisa artinya akan, sedang, atau telah. Gitu.
Baik, perhatikan ibu-ibu nih. Wa 'anil Mughirah bin Syu'bah, dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Anna nabiyya, bahwa Nabi sallallahu, semoga Allah memberi rahmat alaihi kepadanya, wasallam, dan memberi keselamatan. Tawaddo'a, ia berwudu, famasaha binasiyatihi, lalu ia mengusap ubun-ubunnya, wa 'alal imamati, dan di atas, mengusap bagian atas imamahnya, wal khuffaini, dan khuffain, dua khuf. Jadi ini berwudu dalam kasus yang bukan kasus tidak normal, kasus normal, tapi dalam keadaan memakai khuf dan memakai imamah. Ya. Kalau perempuan itu biasanya pakai jilbab, pakai kerudung, ya, terus pakai kaos kaki. Kaos kaki pasti menutupi mata kaki kan? Nah, khuffain itu adalah sepatu yang menutupi mata kaki, itu namanya khuffain. Khuf, ya. Kalau sepatu tidak menutupi mata kaki, maka bukan disebut khuf, namanya hidha. Ya. Nah, sekarang masuk dalam hukum khuf adalah kaos kaki karena menutupi mata kaki. Jadi bagaimana nih wudunya? Ya, kita berwudu ya, kita pakai udang-udang. Saat berwudu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika memakai imamah, gimana? Begitu mengusap kepala, imamahnya diangkat sedikit begitu, usap bagian ubun-ubun sini, dimasukkan lagi begini, baru diusap bagian atasnya. Nah, terus tentu ini kan tadinya pasti diusap. Nah, untuk kakinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lepas sepatunya, khufnya nggak dilepas. Jadi bagaimana? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sepatu, untuk khuf itu beliau usap bagian atasnya, tidak diguyur. Jadi ambil air begitu diusap bagian atasnya. Itu yang kanannya, yang kirinya diusap bagian atasnya. Udah selesai. Jadi nggak usah dilepas kaos kakinya. Ya, cukup bagian atas kaos kaki itu yang diusap pakai tangan yang basah. Ya, jangan diguyur. Ya, ambil air begitu dicipratin gitu baru diusap. Gitu. Kapan kaos kakinya menutupi mata kaki? Kalau tidak menutupi mata kaki, lepas, dicuci aja kakinya. Gitu ya. Akhrajahu Muslim, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, ya alhamdulillah. Dapat banyak nih. Soalan, Pak. Ya. Ada pertanyaan? Ada. Khuf itu mestinya daripada kulit, Pak. Gimana? Khuf itu mestinya daripada kulit kan? Ya. Kulit. Khuf itu sepatu yang menutupi mata kaki. Bahannya siapa aja, bisa dari kulit, bisa dari terpal, bisa dari apa namanya? Nah, kalep. Bahannya apa saja yang penting menutupi mata kaki. Ya. Khuf itu alas kaki yang menutupi mata kaki. Bukan berarti kaos kaki, bisa sepatu. Gitu ya. Kaos kaki terbikin dari kulit, ya khuf. Terbikin dari kain, khuf juga kalau menutupi mata kaki. Gitu ya. Terima kasih, Pak. Nah, sama. Silakan barangkali ada yang mau tanya. Kalau tidak ada yang tanya, mas saya akan teruskan lagi. Waktunya masih banyak. Tat, ya. Berarti nggak kesentuh kakinya, Tat ya? Jadi yang kesentuh cuma sepatunya itu ya? Ya iya, kan pakai sepatu. Kakinya nggak usah dicuci. Bagian atas sepatunya saja yang diusap. Oke.
gitu ya. Nah, untuk orang yang mukim ada dikasih boleh untuk mengusap di atas khuf itu sehari semalam. Ya, misal Bapak mau pergi ke kantor kan mandi dulu. Terus berwudu, setelah wudu kan pakai kaos kaki, pakai sepatu. Nah, sampai kantor mau sholat zuhur, wudu lagi. Nggak usah dilepas kaos kakinya. Tadi kencing, buang air besar, ya, nggak usah dilepas. Tuh, batal kalau junub aja, nggak usah dilepas. Tuh, begitu mau cuci kaki, diganti dengan mengusap bagian atas kaos kakinya saja. Diusap begitu. Gampang kan? Tuh, sehari semalam hak bagi dia. Tuh, kapan dia sebagai musafir ada hak 3 hari 3 malam untuk mengusap bagian atas khuf itu. Nanti ada syarat-syaratnya. Baik. Sudah jelas? Atau ada yang Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam, silakan. Mau tanya, kalau misalkan kita wudhu pakai cincin itu harus dilepas dulu ya cincinnya? Ya, kalau cincinnya itu kayak lakban ya, bisa menutupi kulit, dilepas aja. Tapi kan enggak, cincin kan gitu ya. Air tetap nyampe kan? Tetap nyampe ya, iya. Iya, Iya. Ya, makasih Ustaz. Anggota wudhu kan? Iya. Makasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mencuci tangan ada yang biasanya dari siku ke bawah, tapi ada yang bilang justru dari telapak tangan dikeataskan gitu. Yang mana yang benar Pak Ustadz? Ya, dua-duanya benar, boleh aja. Pokoknya jangan dipersulit lah, itu aja kok. Kan mencuci tangan sampai siku, gitu kan Bu? Sekarang kita siku dulu, baru kita karena baru ke bawah. Pakai keran, kita siku dulu, gitu kan? Siku dulu, tapi tetap aja kan, tetap aja tercuci semua kan? Tercuci semua. Ya, kalau misalnya dari sini dulu juga bisa, ya. Iya. Dari telapak tangan sampai siku. Iya. Sekarang ya masalahnya kita pakai keran, terkadang kan begini, ya. Ya sama saja akhirnya juga semuanya tuh. Basah semua ya, yang penting. Yang penting kan airnya merata. Ya. Terus juga kan kita gosok-gosok begini kan? Ya. Ya. Makasih Pak Ustadz. Sama-sama. Nggak masalah kalau siku dulu ke tangan ya. Tapi memang bagusnya dari sini dulu. Gitu ya. Supaya itu rapih. Ya, rapih mengikuti apa yang Al-Qur'an katakan, mencuci tangan sampai siku. Karena ini tangan nih. Jadi kalau disebut tangan berarti telapak tangan. Iya. Cuci telapak tangan sampai siku. Gitu kan? Gitu. Kalau disebut telapak tangan, maka ini disebutnya sa'id. Telapak tangan apa nih? Lengan bawah, ini lengan atas. Iya. Ya, makasih. Jika tidak ada, silakan Bu Indra Sustianti. Afwan Ustaz, mau tanya, kalau untuk berwudu dalam kondisi di ruang terbuka yang terbuka tuh tercampur ya, kadang-kadang kita satu tempat dengan tempat wudu laki-laki, terutama di tempat umum atau tempat-tempat hiburan, itu untuk perempuan berjilbab, kalau untuk jilbabnya kita bisa masukkan sedikit dulu ya, setelah itu jilbabnya ya yang kita usap ya Ustadz ya. Ya, jadi kan begitu mau usap kepala, jilbabnya angkat sedikit, kenakan ini rambutnya sedikit kan, baru setelah itu diletakkan kembali, bagian atasnya diusap. Jadi kerudung kita ya Ustadz ya, yang kita usap dengan. Iya, tadi kan Rasulullah SAW juga begitu. Pakai imamah, dia usap ubun-ubunnya begini, baru bagian atas imamahnya yang diusap.
kaos kaki juga ya Ustadz ya. Jadi nggak usah lepas kaos kaki ya Ustadz ya. Ya kalau kaos kakinya menutupi mata kaki. Kan banyak orang pakai kaos kaki tapi tidak menutup mata kaki. Kaos kakinya pendek. Udah baru sekarang. Di bawah mata kaki itu. Ya. Jadi kaos kaki menutupi mata kaki yang boleh. Oh, untuk lengan ya, Ustaz. Untuk lengan atau tangan itu kan kita bisa pakai manset ya. Itu apa mansetnya juga kita usap aja, Ustaz? Enggak, dibasuh. Harus dibasuh. Kita buka dulu mansetnya. Dibuka mansetnya. Ya, kecuali mau membasahi mansetnya. Kayak apa? Jadi tempatnya terbuka begitu, Ustaz. Jadi apa ya? Kadang-kadang di sebelah itu laki-laki gitu loh, Ustaz. Suruh pergi laki-laki itu. Laki-lakinya berjenggot kan? Tempat umum, Ustaz. Biasa tempat hiburan. Ya. Itu mestinya ya, kalau di tempat-tempat wudhu gitu, laki-laki dulu baru perempuan. Gitu mestinya. Mesti ada panitia yang menertibkan. Ya, jadi tetap harus kita buka, Ustaz ya? Ya iyalah. Bagaimana caranya kalau nggak dibuka? Tuh, makanya mesti kerjasama, mesti ada panitia yang mengatur itu, tuh, supaya perempuan leluasa dalam berwudu. Ya. Tapi kalau nggak bagaimana? Rikuh. Ya, wudu terbuka auratnya. Masa sih begitu? Ya. Ya Ustaz. Jadi jadi perempuan mesti pandai-pandai mencari cara supaya tidak terlihat auratnya di luar. Harus ya, Ustaz, pintar. Banyak tempat hiburan itu masih area wudhunya tuh masih dicampur seperti bukan yang penting gitu, Ustaz. Iya, memang tempat-tempat hiburan kan banyak setan. Ya kitanya aja mau deket-deket tempat hiburan. Ya nggak, ada konser kitanya ikut. Itu tempat-tempat setan mestinya jangan kita ikut lah. Itu pikir saya belum pernah tahu tempat hiburan kayak apa. Tapi bayangan saya tempat hiburan kan pasti banyak musik. Ya nggak, banyak setan. Untung saja masih ada tempat wudhu. Ya. Aduh, manusia nih. Ya, kadang-kadang suka terpaksa ikut gitu, Ustaz. Suka terpaksa datang seperti itu dalam kondisi yang kita nggak bisa kalau nggak datang gitu, Ustaz. Jadi agak ribet di situ memang. Ya. Kitanya mesti pandai-pandai ya. Mesti pandai-pandai supaya aurat kita tetap tidak terlihat. Ya, Ustaz. Makasih, Ustaz. Sama-sama. Kayak model begini nih, penting nih ya. Ya, itu pakai pesawat. Penting. Very useful. Baik, kalau tidak ada maka saya akan teruskan baca hadisnya. Masih banyak waktunya, setengah jam ya. Ya, silakan Ustaz. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu, fi sifati hajjin Nabi. Ya, tentang sifat hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ibda'u bima bada Allahu bihi. Ya, mulailah dengan apa yang Allah mulai. Jadi Allah mulai dengan misalnya inna safa wal marwata min sya'airillah, berarti sa'i itu dari safa ke marwah gitu. Jangan dari marwah ke sofa. Itu yang mendasari mereka yang mengatakan mencuci tangan, membasuh tangan itu harus dari telapak tangan ke siku, karena Allah mengatakan apa? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ya, basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai siku. Ya. Gitu ya.
Ibda'u bima bada Allah bihi. Mulailah dengan apa yang Allah mulai. Akhrajahu Nasa'i hakadha bilafzil amr. Hadisnya diriwayatkan oleh Nasa'i demikianlah dengan lafaz amar, perintah. Wa huwa 'inda Muslimin bilafzil khabar. Ya. Dalam Sahih Muslim itu dengan lafaz khabar. Bagaimana lafaz khabarnya? Bukan perintah. Ya, misalnya adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dengan apa yang Allah mulai. Baik, ini mengikut atau hadis tersebut untuk menjelaskan surah Al-Maidah, ya, ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalat. Perhatikan berikutnya. Tadi saya katakan apa tadi? Jadi saya katakan, ini kan antum nih, kata kerja bentuk lampau, berarti kan. Terus kemasukan idza. Gitu kan? Berarti artinya akan. Hai orang-orang yang beriman, idza qumtum, apabila kalian hendak berdiri atau melaksanakan ilas salati, salat, apabila kalian hendak salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Bukan apabila kalian sudah salat, hendak salat. Meskipun bentuk lampau ya, kalau kemasukan idza bisa artinya hendak. Jadi wajah, wujuhakum wa aydiyakum, dan tangan kalian ilal marafiq, sampai siku. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Wa arjulakum, dan basuhlah kaki kalian ilal ka'bain, sampai mata kaki. Jadi mesti urut. Jadi tidak bisa seperti yang dikatakan oleh Imam Hanafi. Kenapa? Karena Imam Hanafi menganggap bahwa wudhu itu adalah ibadah yang ma'kulul makna. Ibadah yang maknanya bisa difaham. Karena maknanya bisa difaham, maka orang yang kakinya kotor, yang dicuci ya kaki dulu. Gitu. Ya, jadi nggak usah, menurut Imam Hanafi yang penting 4 itu mesti benar dibasuh. Ya, atau diusap kalau kepala. Masalah urutan tidak penting. Itu pendapat siapa itu? Pendapat Imam Hanafi. Kenapa? Karena menurut Imam Hanafi, wudhu itu adalah ibadatun ma'qulatul makna. Ibadah yang maknanya bisa difaham. Gitu. Memang ibadah apalagi sih kalau bukan maknanya difaham, ada namanya ibadah yang ta'abbudi. Maksudnya ta'abbudi ya tidak bisa ditawar, seperti aturan seperti itu ya seperti itu. Aturannya urut ya urut. Ya. Baik. Saya sudah jelaskan itu ya. Baik. Sekarang kita di hadis nomor 45. Wa an Jabirin, dari Jabir radhiyallahu anhu qala, yang mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah merupakan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tawaddaa. Ini bentuk lampau juga nih. Apabila beliau berwudu, adarul ma'a, beliau memutarkan air ala mirfaqaihi, pada 2 sikunya. Ya, jadi itu kan air begitu ya, air kita ambil air begitu, diputar di siku. Jadi airnya ini kan ada airnya, diputar di siku. Gitu ya, diputar, putar. Satunya lagi putar. Terus begitu. Akhrajahu Daruqutni bi isnadin dhaif. Hadisnya diriwayatkan oleh Daruqutni dengan sanad yang dhaif. Kenapa? Karena dalam sanadnya ada Qasim bin Muhammad bin Uqail. Atau Aqil, matruk. Matruk maksudnya hadisnya ditinggalkan. Ya,
hadis ini dari riwayat Jabir ya, hadisnya dhaif. Tapi meskipun hadis ini dhaif dari riwayat ini, ada di riwayat Muslim. Ya, ada di riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Jadi memang Ibnu Hajar Al-Asqalani itu mau ngajarin kita nih, hadis ini dhaif. Apakah karena hadis ini dhaif maka kita tinggalkan hadis ini? Ya, kita nggak pakai hadis inilah, hadisnya dhaif. Tapi hadis yang dhaif ini di Sahih Muslim ada semisalnya sahih. Jadi kita nggak pakai hadis yang dhaif itu, kita pakai hadis yang sahihnya yang sama dengan hadis yang dhaif. Apa annahu tawadda hatta syara fil adud. Qala hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Abu Hurairah berwudu sampai sampai di lengan. Beliau mengatakan, demikianlah aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu. Dan dilakukan itu adalah dia putarkan tangannya. Begitu caranya ya, supaya air merata. Adud itu yang ini ya, ini adud lengan atas. Jadi menunjukkan bahwa memang sikunya mesti kena. Kalau menurut Imam Ahmad ya, tentang hadis yang dhaif itu ya, apa katanya? I'malul kalami khairun min ihmali. Memfungsikan kalam atau informasi dari hadis itu lebih baik daripada membuangnya. Itu kan jelas ya. Diputar gitu, itu benar, jadi merata. Meskipun hadis itu dhaif. Nah, dia telah memberikan informasi kepada kita, informasi yang benar. Baik, ada pertanyaan sampai di sini untuk sementara? Nanti akan tambah lagi. Ya, silakan Pak Zuhri. Ya, kalau ada yang mau tanya, silakan. Ada Pak Muhammad Salihin? Baik, kalau tidak ada yang tanya, maka saya akan teruskan. Wujud Ustaz, nyimak. Ya, alhamdulillah. Terus Tat. Belum ada pertanyaan, Tat. Baik, wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, la wudu'a, tidak ada wudu, liman, bagi orang yang lam yadhkur ismallahi alaih, tidak menyebut nama Allah atasnya. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah bi isnadin dhaif. Ya, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif. Wa Tirmidzi an Sa'id bin Zaid wa Abi Sa'id nahwuhu wa qala Ahmad la yathbutu fihi syai'. Imam Ahmad mengatakan la yathbutu fihi syai'. Tidak sedikit pun hadis ini, tidak ada kemantapan dalam hadis ini sedikit pun. Tidak sahih, sedikit pun nggak ada sahihnya hadis ini, nggak ada benar. Ya, hadisnya dhaif. Walakin lahu turuqun yataqawwa biha, tapi ada beberapa jalan yang menjadikan hadis ini mendapatkan kekuatannya. Al-Hafiz mengatakan dalam kitabnya Talkhisul Habir, ya,
Dia mengatakan, Imam Ahmad mengatakan la yasbutu laisa fihi syai'un yathbut. Fa kullu ma ruya fi hadzal bab laisa biqawi. Imam Ahmad mengatakan hadis seperti ini tidak ada yang benar, tidak ada yang kuat. Setiap hadis yang berbicara tentang tidak sahnya wudu tanpa membaca bismillah itu pasti tidak kuat, pasti hadisnya dhaif. Al-Uqairi mengatakan al-asanidu fi hadzal bab fiha li. Semua hadis-hadis tentang bab ini pasti dhaif. Imam Ahmad mengatakan ketika ditanya tentang baca bismillah saat wudu, bismillahirrahmanirrahim. Dia katakan la a'lamu fi haditsan sahih. Saya tidak mengetahui dalam hal ini ada satupun hadis yang sahih. Dan seterusnya ya. Berarti kan berjalan-jalannya banyak nih. Ya. Tapi ada saja yang mensahihkan ya, seperti Munziri, Ibnu Qayyim, San'ani, Syaukani, Ahmad Syakir. Nah, saya ada pengalaman ya. Dulu waktu saya belajar hadis ya di Mekah. Sebentar saya belajar cuma 5 bulan. Tapi khusus untuk takhrij hadis, mentakhrij hadis. Mentakhrij hadis itu hadis itu diteliti, dicek hadis ini ada di kitab mana gitu. Siapa yang meriwayatkan. Terus hadisnya sahih apa tidak sahih, itu takhrij. Nah, waktu itu saya diminta untuk mentakhrij hadis tentang Ahlul Bait. Saya ditanya, "Salihin, berapa lama untuk cek hadis ini?" Saya bilang, 1 hari. Tertawa Syekh kan. Ya, 1 hari. Ya, siap. Besoknya dicoba ya. Saya cek, saya teliti, melakukan penelitian, sudah melakukan riset. Nggak selesai sehari. Seminggu nggak selesai. Akhirnya saya nyontek kitabnya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Jadi saya langsung katakan hadis ini hasan. Dengan berbagai jalan yang ada, maka hadis ini menjadi hasan. Terus Syekhnya bilang tidak mungkin hasan. Kamu jangan tergesa-gesa. Cek lagi. Akhirnya sudah 2 bulan, hadis yang tadi saya katakan 1 hari bisa selesai, 2 bulan baru selesai. Akhirnya saya ajukan hasil riset saya. Saya bilang, hal turidu an ahkumu alaik. Kamu mau saya hukumi gitu. Saya bilang, ya, anta mustajil. Dia bilang, kamu itu tergesa-gesa. Udah 2 bulan dibilang tergesa-gesa. Apa katanya? Tidak mungkin hadis seperti ini hasan. Saya bilang jalannya banyak, hadisnya memang dhaif tapi banyak jalannya. Dhaif. Terus beliau katakan, kalau hadis tentang ini semuanya dhaif, semakin menunjukkan bahwa hadis ini mungkar. Hadis ini mungkar. Mungkar tinggalkan saja. Gitu. Jadi teorinya berbeda dengan teorinya Albani. Kalau teori Albani, hadis lemah banyak menjadi hasan naik. Kalau saya nggak begitu. Semakin banyak hadis seperti ini semuanya lemah, semakin menguatkan bahwa hadis ini tidak bisa ditolong. Begitu ya. Nah, semacam hadis tadi yang mengatakan tidak sah wudu tanpa membaca bismillah, banyak jalannya. Tapi semuanya dhaif ya. Semakin menunjukkan bahwa hadis ini tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Kalau bisa dijadikan sandaran hukum, pasti semua orang yang berwudu tidak membaca bismillah tidak sah bismillah. Tidak sah wudunya. Begitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Ustaz. Silakan. Jadi kalau tidak baca bismillah apa ini saya belum jelas nih tadi yang terakhir kesimpulannya Ustaz. Ya. Tidak sah ya Ustaz. Hadisnya mengatakan la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Ya, tidak ada wudu maksudnya tidak sah wudu orang yang tidak membaca bismillah untuk wudu. Hadisnya ini dhaif, lemah.
Terus penulis syarahnya mengatakan hadis ini dia mengambil kekuatannya dari hadis-hadis yang lain. Maksudnya diperkuat oleh hadis-hadis yang lain. Ternyata hadis-hadis yang lainnya semuanya dhaif, semuanya lemah. Begitu. Nah, ada dua teori. Teori yang pertama mengatakan bahwa hadis yang lemah apabila banyak jalannya, hadis ini yang sama, maka hadis itu akan naik tingkatannya menjadi hasan. Jadi hasan berarti bisa dijadikan sandaran hukum. Oke? Ini teori pertama. Ya, teori yang kedua mengatakan bahwa hadis apabila dia lemah dan hadis yang lain dari jalan yang lain juga lemah tentang tema yang sama, maka hadis ini semakin menunjukkan kelemahannya, tidak bisa tertolong. Tidak bisa tertolong berarti hadis ini tidak dapat dijadikan sandaran hukum. Ya, sekarang ada dua. Hadis ini bisa dijadikan sandaran hukum. Ketika hadis ini bisa dijadikan sandaran hukum, maka kesimpulannya orang yang tidak membaca bismillah untuk wudunya tidak sah. Ya, Bu? Iya. Nah, jadi menurut kaidah yang kedua, hadis ini tetap lemah, semakin menunjukkan kelemahan hadis ini karena dari jalan manapun dia tetap lemah, maka hadis ini tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Ya. Hasilnya, orang yang berwudu tidak membaca bismillah, wudunya tetap sah. Oh iya. Nah, gitu. Jadi kita mau ambil yang mana? Kita mau ambil fatwanya Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak ada hadis yang benar untuk urusan ini. Maksudnya untuk urusan baca bismillah untuk wudu. Nggak ada hadis yang benar. Nggak ada hadis yang sahih. Ya, jangan kalau yang sahih, yang hasan pun tidak ada. Semuanya lemah. Tapi, jadi kalau untuk sandaran hukum nggak bisa. Maksudnya tidak bisa hadis ini untuk mengatakan bahwa orang yang tidak baca bismillah wudunya tidak sah, nggak bisa. Karena hadisnya lemah. Tapi untuk fadailul amal, untuk fadilahnya amal, boleh dipegang. Ya, ini ada hadisnya tentang baca bismillah untuk wudu. Ya, bacanya bismillah. Di samping di sana ada hadis yang mengatakan kullu amrin fi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa ajzam fa huwa aqta fa huwa abtar. Dalam beberapa riwayat ya. Setiap perkara, setiap urusan yang baik yang tidak didahului dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim maka terputus berkahnya. Ya, wudu kan baik, baca dong bismillah. Ya. Gitu kan? Iya, terputus ya Ustaz. Ya, namanya fadailul amal. Ya, insya Allah sih mesti dibaca juga. Insya Allah. Ya. Suaranya hilang. Baik. Bu Keke, mau tanya? Silakan. Ustaz, suaranya hilang-hilang, Ustaz. Suara Jadi saya? kesimpulannya tanpa bismillah boleh gitu ya, Ustaz? Kesimpulannya tanpa bismillah wudunya tetap sah. Kenapa? Karena hadis yang mengatakan wudu tidak sah kalau tanpa bismillah, hadisnya lemah. Hadis lemah tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Oke, Oke. Nah, meskipun hadisnya lemah, ya, meskipun tetap sah tidak baca bismillah, tapi membaca bismillah tetap lebih baik. Kenapa? Karena mengikut hadis yang mengatakan setiap perkara yang baik yang tidak didahului dengan baca bismillah maka terputus berkahnya. Ya, Bu? Ya, Ustaz. Ya, saya kira itu deh, Bu. Bismillah ya. Ya. Ustaz, kadang-kadang kita gini, Ustaz. Ya. Namanya juga orang tua kadang-kadang udah mulai berwudu tapi suka belakangan gitu bismillahnya. Setelah iya begitu. Itu nggak apa-apa ya Ustaz ya? Ya bismillah di depan. Ya mana ada baca Fatihah bismillahnya setelah walam dolin. Ada aja. Ya, akhirnya saya ulang Ustaz biasanya.
nggak usah diulang, udah sah kok. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup sampai di sini karena sudah terlalu banyak. Ya. Dapat hadisnya banyak sekali. Ya, karena saya mencoba menghemat untuk tidak terlalu banyak keterangan. Karena ini kan sifatnya praktis, ya, sifatnya praktek wudu, itu praktek. Bun, ini saya kira sudah sampai di sini. Ya, Ustaz, kalau kita sesudah berwudu sebelum sholat itu masih boleh makan atau gimana, Ustaz? Kan ada yang makan itu tidak membatalkan wudu, makan tidak membatalkan wudu. Kecuali kalau yang dimakan daging unta. Ya, nanti akan ada ya. Nyangkut, Ustaz. Bukan, daging unta itu panas. Nanti kita akan jumpai keterangan-keterangan yang apa namanya? Dahsyat. Yang dahsyat. Ya. Coba saya lihat di YouTube ada pertanyaan nggak ya? Bentar, Ustaz. Nggak ada ya. Keterangan yang agak aneh. Jadi kenapa orang kalau habis makan daging onta diperintah untuk wudhu? Kalau makan daging yang lainnya enggak. Daging onta itu punya kekhususan. Ya, nantilah diterangkan pada saatnya. Habis makan daging unta harus wudhu. Iya, Bu. Oh, iya. Kalau ibu wudhu terus makan daging onta, batal wudhunya, Bu. Baru tahu tuh saya, Ustaz. Ya, makanya. Makanya orang kalau ngaji jadi tahu. Kalau nggak ngaji sok tahu. Untung nggak pernah makan daging unta di sini, Ustaz. Ya, di sini nggak ada. Adanya di sana. Kenapa ya? Nanti satu ketika lagi haji, lagi umroh, ada yang bagi-bagi daging unta, terus mau sholat nggak wudhu dulu, nggak wudhu lagi, ya kan? Iya. Ini di chat setelah minum kencing unta apa wajib wudhu juga? Enggak. Khusus untuk daging aja. Apa rasanya sih Pak Ustadz kencing unta? Ya, dicoba aja. Ogah. Jadi kencing unta itu satu-satunya air kencing hewan yang tidak najis ya kencing unta itu. Ya, Masya Allah. Bisa jadi obat kanker, bisa jadi obat untuk busung lapar. Kencing unta tuh. Oh, enggak, Bu Nana. Benar. Tapi tidak najis, tetapi ketika makan daging onta batal wudhu ya. Nah, itu beda lagi. Ya, makanya kan saya selalu katakan ya, ilmu itu ada dua macam, ya kan? Satu yang sifatnya tasawuri, satu sifatnya tajrid. Ada yang tasawuri, ada yang tajribi. Tapi ini, nah semacam itu ya, semacam kencing unta apa segala, maksudnya ada yang pertama, maksudnya di sini. Ya. Itu masalah hukumnya. Tapi kalau sudah masuk penelitian, mengandung apa itu air kencing unta, masuk sini ya. Nah, air kencing unta mau mengandung apa sini? Ya orang sudah pada melakukan penelitian tentang dahsyatnya air kencing unta itu. Ya. Istilahnya, tapi nggak mau ngaco saya. Soalnya direkam. Kata Bu Nana ini bisa jadi obat kanker katanya. Benar. Ya, benar. Waktu istri saya terkena kanker itu banyak orang Saudi katakan, aduh sayang di sini tidak ada air kencing unta. Gitu. Kalau ada, insya Allah itu bisa sembuh. Gitu deh Bu.
Dari YouTube nih, Ustaz. Silakan. Dari Bu Rina, dia nggak bisa masuk ke kelas. Jadi lewat YouTube. Sinyalnya selalu jelek kalau malam katanya. Jadi yang paling ahsan atau baik, lebih baik ambil hadis yang sahih saja ya. Ya. Begini. Tadi kan saya katakan ya. Hadis tentang baca bismillah untuk wudhu, bahwa kalau tidak baca bismillah wudhunya tidak sah, hadisnya tidak sahih. Hadisnya tidak ada yang benar tentang itu. Banyak hadisnya, tapi dhaif semua. Jadi karena hadisnya dhaif tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Misal ya, apa hukumnya wudhu tidak pakai bismillah? Andaikan hadis itu sahih, kita akan katakan tidak baca bismillah, wudhunya tidak sah. Andaikan itu sahih, tapi karena tidak sahih, tidak valid, maka tidak bisa kita mengatakan dengan hadis yang lemah ini, wudhu tidak pakai bismillah tidak sah, nggak bisa. Kenapa? Karena hadisnya lemah. Jadi untuk urusan hukum hadis ini tidak bisa dipakai. Tapi apakah karena hadis ini lemah, maka kita seketika wudhu kita tidak baca bismillah? Oh, tentang baca bismillah itu hadisnya lemah. Apa kita tinggalkan hadisnya? Oh, enggak. Kita masih ada hadis yang umum ya, sifatnya umum. Setiap perbuatan yang baik tidak didahului dengan baca bismillah, terputus berkahnya. Oh, pakai bismillah. Ya, ambil dari hadis yang benar, hadis yang sahih. Ya. Tapi hadis yang sahih ini tidak sedang berbicara tentang hukum. Berbicara tentang fadilah, tentang pahala. Gitu deh. Ya, Bu ya. Bu Rina. Ya, silakan Bu Nini. Saya kira sudah saya jawab. Ya, mudah-mudahan Ustadz, Ibu Nini mau bertanya. Silakan Bu Nina. Ini Pak suka yang udah wudhu suka ada yang ngedoa itu angkat tangan itu apa Pak, doa apa? Suka ngelihat orang suka gitu yang udah wudhu. Habis wudhu memang ada doa. Oh, ada doa apa ya Pak? Setelah wudhu itu ada doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Oh, kalau tawabil waj'alni minal mutatahhirin. Ada lagi waj'alni min ibadikas shalihin ya. Yang terakhir tambahan terakhir nih hadisnya tidak sahih. Tapi kalau kita pakai bagus. Kok bisa begitu? Jadi enggak jadi harus apa? Doa sudah wudhu ya Pak ya? Bukan harus, sunnah saja. Sunnah aja, tapi berarti kalau nggak pakai nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa, tapi nggak dapat pahala. Oh iya, udah. Ya makasih Pak ya. Ya, ada saatnya nanti itu dijelaskan ya. Katanya barang siapa berwudu dan membaguskan wudunya, terus setelah berwudu dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, futihat lahu abwabul jannati thamaniyatu yadkhulu min ayyiha syaa. Maka dibukalah 8 pintu surga yang dia boleh masuk dari pintu manapun dia mau. Lihat. Saya kalau kita tidak membacanya. Ya, Bu. Saya emang nggak apa, Pak Ustadz. Ya, dihafalin aja, Mas Faris. Apalin aku, dihafalin. Terima kasih Ustadz. Jadi yang kita bikin tulisannya biar dihafal. Jadi yang pakai ibadah sholihin itu kurang. Hadisnya tidak sahih, tambahan itu hadisnya tidak sahih. Tuh. Tapi kalau kita baca itu tetap jadi doa. Ya. Iya nggak? Berarti harus diapalin saya. Iya. Saya biasanya bacanya yang itu. Sampai waj'alni min ibadikas shalihin ya. Iya. Iya, bagus saja namanya juga doa. Iya.
Bu. Iya, Ustaz. Baik, udah malam. Ya. Wismi. Teman-teman, terima kasih sudah hadir di kelas ini dan Ustaz jazakallahu khairan. Dan juga teman-teman, terima kasih sudah setiap malam selalu hadir di kelas ini ya, di kelas Ustaz Solihin. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan ilmu yang luar biasa dan bisa kita manfaatkan, kita sampaikan juga kepada teman-teman, keluarga, dan handai tolan itu ya. Mudah-mudahan mereka semua mau kita ajak. Ini ada Pak Ahmad mau bertanya nih, Ustaz masih boleh? Silakan. Jadi salah. Enggak, Bu Nini. Kepencet saja. Oh. Oke. Baiklah, kalau begitu kita ucapkan hamdalah untuk kajian malam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran semuanya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz, Bu Nini. Makasih. Assalamualaikum.